Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai perusahaan dalam kesulitan keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Lani. Di sini saya akan membawakan materinya. Yang pertama yaitu tentang rangkaian tindakan. Yaitu yang pertama, kepailitan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh usaha yang mengalami tekanan keuangan. Yaitu contohnya seperti usaha sebelum gulung tikar, mereka melakukan kepailitan atau terlambat pembayaran atau tidak dapat membayar utang terhadap sekurang-kurangnya dua kreditor. Namun sebelum langkah ini diambil, manajemen biasanya berupaya untuk bekerja sama dengan kreditor perusahaan untuk memenuhi klaim kreditor. Itu contohnya seperti dari pengadilan mengutus kurator untuk menjual aset dari debitur untuk membayar utang yang telah lewat jatuh tempo dari kreditur, sekaligus untuk berupaya memastikan kelangsungan usaha perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Hilarius Ignas Pau, NIM 18-100-233. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan non-yudisial. Terdapat beberapa tindakan non-yudisial yang dapat dijalankan, yaitu perjanjian restrukturisasi utang, manajemen komite kreditor, dan pengalihan aset. Perjanjian restrukturisasi utang, di situ perjanjian antara perusahaan debitor dengan salah satu atau kreditor merupakan hal yang umum bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk sementara waktu. Pihak debitor dapat mengajukan perpanjangan waktu jatuh tempo, meminta penurunan suku bunga utang, atau meminta modifikasi persyaratan dalam kontrak utang. Lalu pada manajemen komite kreditor, melalui manajemen komite kreditor atau creditors committee management, kreditor menyetujui untuk membantu pihak debitor dalam mengelola pembayaran yang paling efisien terhadap klaim kreditor. Kebanyakan komite kreditor memberikan nasihat dan pedoman kepada pihak kreditor karena pihak kreditor tidak ingin menanggung tambahan kewajiban dan masalah operasi aktual pihak debitor. Pengalihan aset, beberapa debitor dalam kesulitan keuangan dapat mengalihkan aset seperti piutang atau instrumen keuangan lainnya dalam upaya untuk memperoleh uang tunai. Sebagai contoh, debitor dengan kebutuhan akan uang tunai dapat melakukan anjak piutang usaha dengan nilai diskon, dan kontrak yang dibuat dapat menentukan apakah piutang tersebut dijual bersyarat atau with resource atau tanpa syarat without resource. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Gabriela Angelin Alan, NIM 18-100-206. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tindakan yudisial. Kepailitan atau kebangkrutan merupakan tindakan yudisial yang dilakukan oleh pengadilan niaga dan hakim pengadilan niaga dengan menggunakan pedoman dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Garing 2004. Undang-Undang Kepailitan ini menyediakan kerangka yang diperlukan untuk pengajuan kepailitan. Undang-Undang Kepailitan memberikan dua alternatif utama berdasarkan perlindungan pengadilan niaga. Yang pertama ialah penundaan pembayaran, di mana pihak debitor memperoleh perlindungan yudisial selama periode rehabilitasi, yaitu waktu yang digunakan untuk menghapuskan operasi yang tidak menguntungkan, memperoleh kredit baru, mengembangkan struktur perusahaan yang baru dengan operasi yang berkesinambungan, dan melakukan perjanjian dengan pihak kreditor. Alternatif kedua adalah pernyataan kebangkrutan dan likuidasi. Pernyataan kebangkrutan dan likuidasi seringkali dilakukan oleh seorang trustee yang ditunjuk oleh pengadilan. Aset debitor dijual dan kewajibannya dilunasi bersamaan dengan likuidasi perusahaan. Perbedaan utama reorganisasi dan likuidasi adalah bahwa setelah reorganisasi, debitor tetap melanjutkan usahanya, sedangkan untuk likuidasi, usaha tersebut dihentikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Enrique Silviatari, NIM 18-100-239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penundaan pembayaran. Nah, penundaan pembayaran sendiri dia juga merupakan salah satu tindakan yang dapat diambil atau dapat ditempuh oleh sebuah entitas atau sebuah perusahaan dalam hal apabila perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Nah, untuk penundaan pembayaran ini dapat dilakukan apabila adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melakukan penundaan pembayaran. Misalnya ada sebuah perusahaan yang
yang ingin melakukan penundaan pembayaran terhadap utangnya karena dana yang digunakan untuk membayar utangnya itu tidak cukup. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu perusahaan tersebut dalam hal mendapatkan waktu yang lebih lama sehingga dia dapat memikirkan hal apa yang dapat dilakukan agar mampu menutup utang tersebut. Nah, untuk penundaan pembayaran sendiri, dia juga akan masuk dalam neraca perusahaan di dalam reorganisasi yang memiliki sifat tersendiri atau memiliki sifat-sifat khusus. Nah, untuk itu di sini ada dua sifat khusus neraca perusahaan dalam reorganisasi terkait dengan penundaan pembayaran. Yang pertama adalah kewajiban prapetisi yang akan dikompromikan sebagai bagian dari rencana reorganisasi. Nah, untuk kewajiban ini akan dikompromikan melalui atau mencakup utang yang tidak dijamin penuh yang terjadi sebelum proses reorganisasi dan seluruh kewajiban yang telah terjadi di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kewajiban yang harus dilaporkan sebesar perkiraan jumlah yang diperbolehkan oleh pengadilan niaga. Artinya kewajiban yang harus dilaporkan itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di dalam sebuah entitas atau perusahaan. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk akuntansi permulaan baru. Akuntansi permulaan baru menghasilkan entitas pelaporan yang baru. Pelaporan permulaan baru harus digunakan per tanggal konfirmasi rencana reorganisasi jika dua kondisi berikut ini terjadi. Yang pertama, nilai reorganisasi aset dari entitas yang akan muncul sesaat sebelum tanggal konfirmasi lebih kecil daripada total seluruh kewajiban dan klaim pasca petisi. Yang kedua, pemegang saham dengan hak suara yang ada sesaat sebelum konfirmasi menerima kurang dari 50% saham dengan hak suara dan entitas yang akan muncul. Hal ini menandakan bahwa pemegang saham lama telah kehilangan kendali atas perusahaan yang akan muncul. Perkenalkan, nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18100200041. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rencana organisasi. Rencana organisasi umumnya terdiri dari sebuah dokumen yang terperinci dengan pembahasan penuh mengenai tindakan-tindakan utama yang akan ditempuh selama proses reorganisasi. Kebanyakan rencana ini berisi pembahasan yang terperinci mengenai hal-hal berikut ini, di mana ada 4 hal, namun di sini saya akan menjelaskan 2 hal saja, yaitu yang pertama penghapusan operasi yang tidak menguntungkan, dan yang kedua restrukturisasi utang dengan kreditor tertentu. Demikian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenerita PC Tunyama, NIM 18100200036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Intan mengenai hal-hal terperinci dalam rencana reorganisasi. Yang ketiga yaitu revaluasi aset dan kewajiban. Di sini perusahaan melakukan penilaian kembali aset dan kewajiban untuk mempertahankan kestabilan keuangan suatu perusahaan. Dan yang terakhir, pengurangan atau penghapusan klaim pemegang saham terdahulu dan penerbitan saham baru kepada kreditor atau pihak lainnya untuk mempertahankan kembali keuangan perusahaan yang menurun. Nah, rencana reorganisasi ini harus disetujui oleh paling sedikit separuh dari semua kreditor yang memiliki 2/3 dari jumlah nominal total utang debitur yang belum lunas. Meskipun pihak pengendali masih dapat mengesahkan rencana yang disetujui oleh kreditor dengan jumlah yang tidak memenuhi ketentuan, asalkan pihak pengendali menemukan alasan bahwa rencana tersebut mewakili kepentingan terbaik seluruh pihak perusahaan dan layak bagi kelompok yang tidak menyetujui rencana tersebut. Terima kasih.